Dengan husnuzan ini akan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kultum 2023 yang dipersembahkan oleh Hari tadi kami melaporkan bahwa masih ada sekiranya 2 korban yang masih tertimpa reruntuhan, dan tadi pada pukul 10.45 satu korban ini sudah ditemukan. Mangkang, Semarang Kamis sore meluap akibat tingginya curah hujan. Air sungai meluap hingga meluber ke permukiman warga. Akibatnya 474 orang dari 300 kepala keluarga terpaksa mengungsi. Karena banyaknya material mudah terbakar, membuat api kian besar. Mobil yang terparkir di lokasi juga ludes terbakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ayat yang baru saja saya bacakan sudah tidak asing lagi di telinga. Cukup sering terdengar, terutama pada momen-momen duka cita. Padahal, sadarkah kita, ayat itu sebetulnya berbicara tentang salah satu ekspresi rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah berkehendak membukakan jalan yang selebar-lebarnya kepada kita semua untuk menjadi hamba-hamba terbaik di sisinya, untuk menjadi hamba-hambanya yang dilimpahi anugerah yang tak terhingga. Semua itu ternyata hanya dengan bersabar menjalani ujian serta cobaannya. Ya, mana ada siswa naik kelas tanpa melewati sebuah ujian. Mana ada gelar tinggi diraih tanpa melalui serangkaian ujian. Begitu pula, mana ada hamba yang meningkat derajatnya dan meraih gelar-gelar mulia tanpa menjalani berbagai cobaan dan ujian dari Tuhannya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud menyebutkan bahwa ketika Allah hendak meninggikan derajat hambanya, ibtalahu fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi. Dikatakan bahwa Allah memberikan ujian dan cobaan kepadanya, baik pada kesehatannya, keuangannya, ataupun keluarga dan rumah tangganya. Dan apabila hamba itu bersabar, saat itulah Allah mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Bahkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dikatakan bahwa tiada duri sekalipun yang menusuk kaki seorang hamba melainkan gugur habis dosa-dosanya. Masya Allah, tabarakallah ya. Yang beliau sampaikan tadi sesuatu yang membuka mata kita ya, bahwa di balik musibah itu ternyata Allah Subhanahu wa taala menyimpankan kasih sayang yang maha luas. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrulillah. Kalau kita renungkan ya, dan ini juga dijelaskan oleh para ulama, Allah Ta'ala itu menjadikan kita dengan satu tujuan mulia, yaitu menjadi hamba-hambanya. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka menyembahku. Ubudiyah kepada Allah, para pemirsa, itu hanya bisa sempurna dengan 2 sifat. Ubudiyah itu menjadi sempurna dengan syukur dan sabar. Kalau Allah Subhanahu wa taala hanya memberi nikmat kepada kita dalam kehidupan dunia, sabarnya
nggak dapat. Kita sibuk bersyukur kepada Allah, menikmati karunia-karunia yang tidak terbatas, tetapi kita tidak punya peluang untuk bersabar karena tidak ada cobaan. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menyempurnakan, untuk mengutuhkan ubudiyah kita kepada Allah. Kapan kesyukuran itu hadir? Ya ketika kita dapat nikmat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kesehatan, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan rezeki, alhamdulillah. Kapan sabar itu hadir? Sebagaimana tadi Tuan Guru Abdul Aziz sampaikan, ketika datang cobaan dan musibah. Maka sesungguhnya nikmat dan musibah itu saling melengkapi bagi kehidupan manusia. Dan itulah yang menyempurnakan ubudiyah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati terikat kepada dunia, tidak ada ruang untuk mengingat akhirat. Ketika hati sudah terikat kepada dunia, tidak ada ruang untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka musibah Allah hadirkan agar di dalam hati kita itu tetap ada kerinduan kepada akhirat. Kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Rumah kita yang hakiki itu bukan di sini. Kita ibarat seorang musafir, hanya duduk sebentar, berteduh, beristirahat, lalu menyelesaikan perjalanan kita. Seperti itulah dunia. Nah, dengan musibah kita sadar bahwa ada rumah yang hakiki, itulah negeri akhirat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di balik musibah, ternyata seperti yang disampaikan Tuan Guru Abdul Aziz, luar biasa hikmah dan kasih sayang Allah untuk kita semua. Indonesia kembali berduka. Warga Cianjur, Jawa Barat pada khususnya kembali berduka. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita sadar bahwa nikmat dan musibah adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa musibah ataupun nikmat bukanlah parameter, bukanlah penentu bahwa seseorang mulia atau hina di depan Allah. Kalau orang dapat nikmat, belum tentu dia lebih mulia dibanding orang yang tidak dapat nikmat itu. Kalau orang dapat musibah, belum tentu dia lebih hina dibanding orang yang tidak dapat musibah. Nikmat dan musibah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bagi kita sebagai seorang mukmin, para pemirsa yang dirahmati Allah, yang paling penting di dalam setiap takdir, khususnya ketika musibah itu menghampiri kita, adalah bagaimana kita menerimanya dan menyikapinya. Dalam Islam, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada panduan yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, ketika musibah itu datang, yakinilah bahwa itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu satu dari 6 rukun iman adalah percaya kepada qada dan qadar. Apapun qada dan qadar itu, ketika dia datang, alhamdulillah. Ketika dia datang, kita ikhlas. Ketika dia datang, kita imani bahwa inilah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik untuk kita saat ini. Yang kedua, para pemirsa, bangunlah sikap kesabaran. Kesabaran itu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai jalan untuk mendapatkan kemuliaan yang tidak tertandingi oleh amal-amal yang lain. Hanya orang yang sabar di dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah, yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Hanya orang sabar yang pahalanya Allah Ta'ala tidak hitung-hitung. Yuwafa, kalau kata ulama tafsir itu dipenuhkan. Kalau ada gelas kemudian diisi air, itu bukan sampai kepala gelas, tapi yuwafa itu sampai meluap-luap. Pahala yang tidak terbayangkan. Hebatnya, banyaknya, mulianya di sisi Allah. Yang ketiga, ketika musibah tiba, para ulama juga sampaikan di situ ada ruang bagi kita untuk muhasabah, untuk introspeksi. Jangan-jangan ada kewajiban Allah yang belum kita tunaikan, sehingga datang cobaan dari Allah. Jangan-jangan ada larangan Allah yang masih kadang-kadang kita terjang, kita tidak pedulikan. Mungkin cara mencari rezeki kita belum sepenuhnya sesuai tuntunan agama. Mungkin di dalam rumah tangga kita, bergaul dengan anak dan istri kita juga belum sepenuhnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Musibah adalah kesempatan untuk kita muhasabah. Fadhol Tuan. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa, menyejukkan, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita resapi dan kita ijawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada satu kalimat atau ibarat yang cukup memukul barangkali bagi saya dan mungkin bagi sebagian pemirsa dari apa yang guru mulia kita sampaikan, bahwa salah satu, walaupun memang bukan satu-satunya, salah satu sebab atau alasan mengapa Allah menurunkan musibah kepada hamba-hambanya, salah satunya disebabkan karena kelalaiannya dalam beribadah kepada Allah, atau ada larangan-larangan Allah yang dilanggarnya selama hidup di dunia. Yang paling penting dan tidak kalah penting untuk kita insafi bersama adalah bahwasanya sebanyak apapun, ya pemirsa yang dimuliakan Allah, sebanyak apapun dan sebesar apapun musibah yang ditimpakan kepada kita, ingatlah, sadarilah, insafilah bahwa nikmat dan karunia Allah yang telah dianugerahkan jauh lebih besar dan lebih banyak kepada kita semua. Mudah-mudahan bersyukur kita pun lebih besar daripada berkeluh kesah kita. Amin ya rabbal alamin.